Hai FLC Family, Happy Sunday and welcome to church. Saya juga mau menyapa bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Selamat datang di GBI Forward Living Church. Bersama saya Gabe, inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. Gembala mengajak seluruh FLC Family untuk dapat ikut serta di dalam doa puasa yang akan dilakukan dari tanggal 20 sampai 25 Januari. Doa puasa ini kita lakukan untuk memfokuskan hidup kita kembali kepada Tuhan dan memperkuat iman kita dalam perjalanan sepanjang tahun ini. Ada beberapa jenis puasa yang FLC Family dapat pilih dan lakukan seperti berikut ini. Kabar gembira bagi FLC Family yang rindu melayani bersama tim Praise and Worship sebagai worship leader, singer, atau musisi. Anda dapat mengikuti audisi yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 26 Januari. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633. Jika FLC Family membutuhkan dukungan doa, tim FLC Prayer dengan senang hati akan membantu dan mendukung Anda melalui doa, atau Anda dapat mengisi form doa yang tersedia di area Home Lounge. FLC Sunday Service setiap minggunya dapat FLC Family lihat kembali di YouTube channel Forward Living Church. Untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan dan pelayanan gereja, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge atau menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau dapat terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Saat ini, mari siapkan hati kita untuk menerima dan mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Happy Sunday and God bless you. Selamat siang FLC Family, Shalom. Welcome home untuk seluruh jemaat FLC dan untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang baru pertama kali datang, warm welcome dari kami. Semoga ibadah kali ini membawa kesan yang baik untuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir. Apabila Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang ingin tahu FLC lebih lanjut, bisa ke belakang untuk ke home lounge kita untuk mengetahui tentang FLC. Perkenalkan, nama saya Niko. Sebelum memulai ibadah, saya ingin sedikit memberikan testimoni. Saya bergereja di FLC ini sudah cukup lama, semenjak dari Ciputra yang ada di Grogol, terus pindah ke Untar saya juga ikut, terus ke Soho, ke Pullman saya juga ada, dan sekarang di PIM Pio 3 ini. Dan bisa dibilang saya adalah jemaat yang berasal dari luar kota, bukan di dalam Jakarta, karena saya tinggal di kabupaten di daerah Tangerang. Yang jarak bergereja ini saya menempuh sekitar 40 km lebih untuk bergereja di sini. Sebetulnya banyak gereja yang bisa saya kunjungi dekat dari rumah saya, sebetulnya banyak sekali, tapi karena
saya merasa bertumbuh di FLC ini, jadi saya memilih untuk stay di sini. Karena di FLC ini kami sekeluarga merasakan pertumbuhan iman dan benar-benar diberkati selama bergereja di FLC ini. Diberkati itu tidak selalu berbicara tentang materi ya. Diberkati kali ini menurut saya kita bisa diberkati dalam keluarga, dalam kesehatan. Memang tidak dipungkiri cobaan setiap harinya itu nggak bisa dihindarin. Dan harus banget dihadapin, tapi dalam menghadapinya itu kita sekeluarga semakin dikuatkan dan percaya bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Ada satu ayat yang menjadi pegangan hidup saya selama saya sedang menghadapi cobaan, itu ada di Ibrani 13 ayat 8 yang berbunyi, Tuhan Yesus Kristus tetap sama baiknya, baik dahulu, sekarang, sampai selamanya. Tapi saya juga merasa kalau misalnya saya hanya beribadah di hari Minggu aja, tidak cukup kuat untuk saya gitu loh. Saya tergabung di Passion yang dimana setiap tengah minggunya saya merasa di recharge kembali, saya merasa dikuatkan kembali. Di situ juga saya bergabung di Passion itu bersama istri saya. Di situ kami dapat saling menguatkan satu dengan yang lain dan kadang kita bisa mendapatkan hikmat melalui saudara seiman kita di saat kita sedang mengalami sesuatu problem di kehidupan atau kita dapat saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Jadi saya mengencourage Bapak dan Ibu saudara sekalian terutama yang sudah berjemaat di FLC cukup lama, boleh dicoba untuk bergabung di Passion, coba dulu, rasain dulu, nanti gimana kalian selanjutnya, kalian bisa lebih lanjutnya kalian sendiri yang bisa memutuskan. Benar-benar gak ada ruginya sih menurut saya. Oke, paling sekian testimoni dari saya kali ini. Sebelum memulai ibadah, mari kita menyatukan hati untuk berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada, kalau hari ini kami boleh beribadah berkumpul bersama Tuhan untuk memuji, menyembah nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong Kau kuduskan kami Tuhan agar pujian yang kami naikkan nanti dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan tolong Kau berikan kami fokus juga Tuhan agar kami dapat menerima hal yang baik yang akan disampaikan oleh Pastor Jos Tuhan. Dan tolong Kau juga urapi Pastor Jos beserta seluruh yang melayani Tuhan. Baik itu dari depan sampai belakang, baik itu yang terlihat maupun yang tidak terlihat Tuhan. Engkau urapi Tuhan agar ibadah ini semuanya berkenan dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ibadah ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat siang Forward Living Church. Saya jemput sama-sama, mari kita bangkit berdiri. Siang hari ini kita membawa setiap pujian, penyembahan kita buat Tuhan Yesus, Allah yang perkasa, amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Biar setiap kita datang dengan ucapan syukur yang luar biasa hanya untuk Tuhan kita. Bersama-sama bawa pujian-Mu. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Nyatakan pujian-Mu. Tak pernah Dia janji selalu kan panas, dan tak pernah Dia janji selalu ada hujan. Tapi Dia berjanji memberi kekuatan bila taufan ganas melanda. Boleh sama-sama lambaikan kedua tangan buat Tuhan. Serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang melindungi hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah.
Yesus, serahkan pada Yesus, serahkan. Bersama. Tak pernah dia janji selalu kan panas, dan tak pernah dia janji selalu kan hujan, tapi dia berjanji memberi kekuatan bila taufan ganas melandamu. Mari serahkan semuanya sama Tuhan, nyatakan. Serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang melingkupi hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi surga. Nyatakan pujian buat Tuhan, come on. Oh, serahkan padanya. Segala pujian hanya untuk Engkau Tuhan. Ini pujian setiap kami. Oh, serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi surga. Serahkanlah, serahkanlah, kami berserah Tuhan segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi surga. Kau Tuhan kami, Dia akan ganti segala duka menjadi surga. Yang percaya dengan iman nyatakan, Dia akan ganti segala duka menjadi surga. Pada Yesus, serahkan pada Yesus, serahkan pada Yesus, serahkan. Puji Tuhan, saudara boleh tengok kanan kiri bilang, Tuhan Yesus baik banget buat kamu. Bawa pujianmu dengan ucapan syukur, biar setiap pujian kita, iman kita kembali dibangkitkan. Amin. Haleluya. Thank you Jesus. Come on, menarilah buat Tuhan. Cuma Tuhan nyatakan. Kau kan ubahkan tatapanku ini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup. Sekali lagi sama-sama. Kau kan ubahkan tatapanku ini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Haleluya. Oh yeah. Dengan iman di dalam kesesakan, Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan, Kau beri penghiburan.
yang kasihmu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun menerang, membawa damai dan sukacita. Kau merubahkan ratapanku kini menjadi teriak. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Merubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Nyatakan di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Kau beri penghibur. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun menerang, membawa damai dan sukacita. Kau merubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Kau merubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan hidup pujian. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Bawa pujianmu lebih sungguh lagi. Sukacita ada di tempat ini. Come on, kasih tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan Yesus. Let's sing it together. I'll praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. Come on, bangkitkan jiwa memuji Tuhan. I'll praise when I'm numbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. Boleh angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, nyatakan. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I'm feeling, I praise when I'm gone. Oh yes, amen. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the sound that's been Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise. Come on, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Sing it. Praise the Lord, oh my praise the Lord. Praise the Lord, oh my
Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Oh, praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you're reign. Praise 'cause you're awesome and defeat the grave. You are faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Come on, praise the Lord, oh my soul. We sing praise. Praise the Lord, oh my soul. We praise you, Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. We sing and praise. Praise the Lord, oh my soul. Say, oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. I will praise the Lord. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. One more time. Say, oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. I will praise the Lord. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. I will praise the Lord. Waktu kami muji Engkau, mujizat Tuhan diturunkan, amin. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Bersama-sama, sing it. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, our praise goes up, your rain comes down. One more time, sing it together. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. We shout of praise, we shout of praise, we celebrate. King of glory entering. Amen. You are running on our praise. Oh, sing it. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. One more time, sing it. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Oh, yeah. Kami percaya Engkau ada di sini, Tuhan, di tengah-tengah kami, bersama kami. As we lift you up, you are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated in love. This is prophetic. Say, this is prophetic. I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. The hearts open now. Everybody singing loud. Oh, turn it up. This sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up. This sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all.
Our praise goes up. Your rain comes down. Oh yes, amen. Our praise goes up. Your rain comes down. Cuma Tuhan saja. Mari dengan iman. Our praise goes up. Woo! Your rain comes down. Amen. Our praise goes out. Oh yes. Your rain comes down. We shout of praise. We shout of praise. We celebrate. King of glory entering. You are rocking on our praise. Turn it up. This sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over us. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over us. Haleluya. Kasih yang lebih meriah lagi buat Tuhan. Amin. Saudara persilakan duduk kembali. Puji Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Yesus ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Kami akui kasih-Mu Tuhan. Sama-sama nyatakan kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih.
Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Mari bawa pujianmu buat Tuhan siang hari ini. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sama-sama mari bangkit berdiri sama hadirat. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas. Hanya nama Yesus yang ditinggikan. Come on. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dengan suku nyatakan. Makasih Tuhan, kami bersyukur. Kami renungkan kebaikan Tuhan, dan tidak ada satupun kesetiaannya yang luput dari hidup kami. Pujian penyembahan kami Tuhan, kami mau datang sujud di hadapan-Mu Tuhan. Ini sembah kami Tuhan, ini hidup kami. Ini kami apa adanya Tuhan di hadapan Engkau. Ini setiap kelemahan kami, bahkan ini setiap kekurangan kami Tuhan. Karena nama ya nama Yesus, karena nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Thank you Jesus. Mari bawa syukurmu buat Tuhan. Mari bawa sembahmu buat Tuhan. Biar Tuhan disenangkan lewat setiap penyembahan kami. Biar Engkau disenangkan Tuhan. Engkau pusat penyembahan kami di tempat ini Tuhan. Where will I run back to the throne of mercy? Where would I kneel but at the cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful
so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a King who bore the scars to fill. There is a Son who came in grace and truth. How great the love that carries us with kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow, so here I bow to lift you high, oh Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God, here and now, God, here and now, be lifted high, right here and now. Your glory will God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. So sing it. So here I bow to lift you high, oh Jesus, be glory to you, God, in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours. One more time, sing it. So here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my yes I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus.
Terima kasih untuk hadirat-Mu Bapa. Terima kasih banyak. Tidak pernah bosan-bosannya. Engkau selalu dan lagi mengulang lagi, melakukannya lagi. Bahwa setiap kali kami datang, kami tidak pernah ditelantarkan. Sebagaimana kami merasakan, kami mengalami siang ini, lawatan-Mu menjamah setiap kami satu demi satu. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang membantu mengingatkan kami lagi. Biarlah pusat penyembahan kebanggaan kami tidak kepada siapa-siapa, tapi hanya kepadamu saja, pemilik semuamu hanya. Terima kasih untuk apa yang Kau ajarkan kepada kami untuk menundukkan lagi hati kami, segenap jiwa kami, untuk tetap selalu ada di dalam kehendak-Mu. Doa kami biarlah lewat ibadah ini setiap kami, karena kami tahu dari tadi kuasa-Mu sudah bekerja. Dan kami mau terus mengizinkan, bahkan mempersilakan Roh Kudus, apa yang Kau mau sampaikan, apa yang Kau mau lakukan kepada kami, lakukanlah itu sesegera mungkin. Karena kerinduan kami biarlah seminggu ke depan kami belajar untuk terus mau berjalan berbarengan dengan Engkau. Dan akhirnya dari awal tahun ini kami semakin kuat dan semakin berani bahwa bukan kehendak kami, tapi biar hanya kehendak Tuhan yang terjadi di kehidupan kami. Terima kasih untuk siang hari ini, kami siap diberkati, berbicaralah kepada kami di dalam nama Yesus. Kita yang siap menerima firman Tuhan dengan sukacita, mari sama-sama semua katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali di hadirat Tuhan. Selamat siang semuanya. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Thank you. Warm welcome. Salam hangat untuk kita semua di ibadah kedua FLC. Kita masih ada satu kali ibadah nanti jam 4 sore. Senang menyambut kembali di minggu kedua di awal tahun ini buat kita semua. Dan kehormatan untuk bisa melayani Bapak Ibu teman-teman. Dari minggu kemarin, minggu pertama, minggu kedua hari ini, dan minggu ketiga saya akan melayani Anda lagi, yaitu minggu depan. Dan sebagaimana pesan yang Tuhan titipkan di FLC untuk tahun ini, more courage and consistent. Untuk bisa lebih berani dan konsisten terhadap apa yang Tuhan titipkan. Sebagai gereja kita diberi visi, bahwa visi ini menjadi visi miliknya kita semua, yaitu menjadi gereja yang bersinar dan berdampak bagi keluarga juga dunia. Dan saya percaya termasuk puji-pujian, penyembahan yang kita bisa lakukan sama-sama itu gak pernah ada yang kebetulan. Semua tim bekerja, berlatih, berdoa. Dan saya percaya sebagaimana kita bisa didengarkan lagu tadi bahwa gak ada yang lain. Justru semakin kesini kita harus semakin berani dan bisa konsisten untuk bow our heart down. Menundukkan hati kita. Sebagai satu sikap hormat kepada Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang tidak pasti, penuh kejutan. Saya percaya Alkitab pasti digenapi, dunia gak semakin lebih baik. Tapi justru bukan berarti kita mengalami kemunduran. Bukan berarti kita berjalan dalam iman dengan ketidakpastian. Tapi itulah kehidupan Kristen. Itulah kehidupan sebagai seorang murid. Bahwa yes, kita harus day by day. Semakin sungguh-sungguh mau hidup di dalam Tuhan, terlepas dari keberadaan apapun yang lagi Tuhan titipkan untuk dikelola awal tahun ini. Saya percaya jauh sebelum Anda tiba, bahkan jauh sebelum ibadah ini selesai. Waktu Anda mengambil keputusan untuk melangkah dan benar-benar datang beribadah kepada Tuhan. Saya percaya kasih Tuhan sudah tercurah buat Anda dan keluarga Anda. Dari tadi mujizat juga sudah terjadi. So saya berdoa biar apa yang Tuhan titipkan di minggu kedua ini membantu perjalanan iman kita setidaknya ini seminggu ke depan. Dan pesan Tuhan pada minggu kedua ini secara khusus Tuhan mau bicara tentang menghitung hari. Counting days to live a life that pleases God. Menghitung hari untuk bisa punya hidup
yang berkenan, yang menyenangkan Tuhan. So, di minggu kedua ini dari awal tahun, Roh Kudus akan menolong kita semua, bagian demi bagian dari apa yang kita dengar. Supaya terlepas dari goal setting Anda, dari planning Anda, dari strategi yang Anda miliki di kehidupan Anda untuk melanjutkan di awal tahun ini. Tapi mari, mulai berani dan konsisten untuk counting your days. Menghitung hari. Menghitung hari itu bukan berarti mengurutkan hari, tanggal, minggu atau bulan, enggak. Tapi saudara bisa punya sikap, gesture yang serius tentang apa yang saudara mau jalani. Day by day. Bukan hanya sekedarnya, apalagi tanpa tujuan. Saya yakin kita enggak jalani awal tahun ini tanpa tujuan. Kita semua punya tujuan, amin. Dan saya percaya setiap minggu Roh Kudus bantu kita untuk kita mengerti apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Apa yang Musa katakan? 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Sehingga kami beroleh hati yang apa? Bijaksana. Kata menghitung hari, kata menghitung dalam Ibrani disebut manah. To count, to reckon, untuk mengenali. To prepare, untuk menyiapkan. And to enroll, untuk mendaftar. Jadi waktu Musa bilang, ajar aku menghitung hari-hariku. Actually, ini bukan permintaan yang selfish. Tapi dia punya relationship di saat dia menyampaikan permintaan dia kepada Tuhan adalah satu momen di mana dia telah melewati banyak segmen kehidupan yang akhirnya dia sadar bahwa oh my God. Telah banyak tahun dia lalui, tapi dia bersyukur karena undangan dan kasih karunia Tuhan dia bisa rasakan tidak pernah terlambat. Itu sebabnya dia bilang, please ajar saya menghitung hari-hari. Itu artinya please Lord, siapkan saya. Dan saya mau mendaftar, saya mau enroll. Itu juga kiranya menjadi perenungan kita di awal tahun. Supaya kita bukan hanya punya adrenalin untuk melakukan apa yang kita mau, apa yang kita mau capai. Tapi kita juga punya energi, kemauan untuk berkata Tuhan apapun yang terjadi aku mau coba ini hidupku, pakailah aku. Karena tidak ada yang lain. Hidup sebagai orang Kristen, hidup sebagai murid Yesus adalah kita mau hidup berjalan seiring dan berbarengan dengan Yesus. Yang setuju katakan amin. Makanya waktu dia katakan, counting my days, ajarkan saya menghitung hari-hari. Dia percaya bahwa dia bisa punya hidup yang berkualitas. Bukan hanya kualitas dari apa yang dia pahami dalam perjalanan imannya begitu panjang. Karena Anda tahu Musa itu hidupnya sampai umur 120 tahun. Di perjanjian lama ada 2 tokoh besar. Abraham, bapak orang beriman, tetapi satu lagi Musa. Begitu banyak kisah secara personal Tuhan memakai Musa untuk melakukan kehendaknya. Bahkan kalau Anda pelajarin di Alkitab, khusus di bagian perjanjian lama, Musa menjadi salah satu pribadi dan nabi yang Tuhan pakai menjadi bayangan preview untuk kedatangan Mesias atau Yesus Kristus. Itu sebabnya perbuatan demi perbuatan, karakter, sifat, dan kehidupan yang Musa hidupi oleh karena Tuhan. Itu banyak sekali mencerminkan pada akhirnya apa yang Yesus lakukan di muka bumi ini. Termasuk saat Tuhan minta Musa membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Tetapi seluruh perbuatan Musa hanyalah sementara. Tapi apa yang Yesus lakukan waktu dia datang ke dalam dunia ini, semua perbuatannya tentang kekekalan. So, begitu banyak yang bisa kita belajar dari Musa karena ternyata dari berbagai macam waktu segmen kehidupannya. Ada banyak hal yang kita bisa lihat dan it's relate di kehidupan kita sehari-hari. Dari seorang bayi yang bahkan dari kelahirannya udah penuh dengan ancaman.
Dan bukan hanya sekedar ancaman tetapi pembunuhan. Karena Anda tahu pada akhirnya ternyata perjalanan Musa itu dimulai waktu bayi Musa disembunyikan, ingin diselamatkan dari kematian atas perintah pembunuhan oleh Firaun. Dan di saat diletakkan di sungai itu ternyata di situ ada putri Firaun yang melihat bayi Musa. Dan apa yang terjadi? Bayi Musa itu diambil, dibawa dengan belas kasih. Tapi tahukah bahwa ternyata Musa bukan hanya diselamatin, bukan hanya diluputkan dari maut, tetapi oleh karena misinya Tuhan, Musa itu benar-benar akhirnya bukan ditolong saja, tapi dirawat dan dibesarkan di dalam istana Firaun. Jadi dari bayi, setelah melewati ancaman, melewati banyak hal yang mungkin kalau diceritain penuh kepahitan, tetapi akhirnya dia bertumbuh secara glorious. Karena dia bertumbuh di dalam istana. Semua yang terbaik yang bisa diberikan, dilakukan kepada seorang anak, kepada seorang bayi untuk bertumbuh dan berkembang, Musa menerimanya. So Anda bisa kebayang bagaimana nasib Musa bahwa bagus banget. Actually he's not the blue blood. But instantly dia menjadi blue blood atas semua fasilitas, atas semua perawatan yang dia terima. Sampai pada akhirnya dia bertumbuh, dia sekolah, dia grow. Dan Anda tahu, selama dia di awal dari bayi sampai bertumbuh dan akhirnya dia harus keluar dari Mesir. Karena dia melakukan satu kejahatan yang akhirnya diketahui, dia itu berumur sampai 40 tahun. So, Anda bayangin, for 40 years, dia hidup glorious. Dia hidup blue blood, DNA. Dia mendapat semua yang terbaik yang orang bisa peroleh dalam kehidupan yang terbaik di dunia ini. Ya, dalam istana saat itu. Dan dia memperolehnya. Tapi again, karena keberadaan Musa bukan hanya tentang diri dia, tetapi keberadaan Musa sampai ada dan hidup di dalam istana Firaun adalah karena misi Tuhan. Dan apa yang terjadi? In the moment dia grow as a young adult, Bapa menyentuh hatinya dan menyadarkan dia bahwa, the life yang dia hidupi ini is not only about my life. Karena akhirnya dia realize bahwa ternyata yang selama ini serve dia, yang selama ini bantu melayani dia, bahkan ada begitu banyak yang dia lihat dengan mata jasmani karena sebangsanya saat itu, yaitu Israel. Diperbudak, disiksa. Dan dia baru sadar bahwa semua yang disiksa, diperlakukan tidak adil itu adalah sebangsanya, sedarah. So Tuhan izinkan in that moment, dia timbul yang namanya belas kasih. So dari seseorang yang harusnya gak terlalu peduli banget. Dari seseorang yang harusnya hanya menerima saja, bukan meminta. Dari seseorang yang memiliki hak yang luar biasa, punya power yang luar biasa, otoritas yang luar biasa. Tetapi lucu, dalam misinya Tuhan menjamah hatinya sehingga tergeraklah kata Alkitab oleh belas kasih. Waktu dia melihat sebangsanya disiksa, diperbudak dengan sangat-sangat kejam. Perhatikan, in that moment, dalam kehidupan yang penuh kuasa dan otoritas. But you know, as a young adult, dia reckless juga. Dengan kemarahan akhirnya dia mengambil keputusan untuk membunuh salah seorang tentara Mesir. Singkat cerita, kayak di Netflix sama cerita The Moses. Ketahuan, dia pergi, dia kabur. Tahu gak kaburnya kemana? Ke Midian. Disitulah dia ketemu istrinya bernama Sipora. Dan Anda tahu berapa lama dia tinggal di Midian? The next 40 years. Jadi totalnya udah umur berapa? 80 tahun. Dan sampai hari itu, Tuhan belum panggil dia untuk misi terakhir. Yaitu kembali ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel. Perlu waktu yang lama banget. So, when he reached 80 years old, dia baru menulis kisah ini. Ajarlah aku menghitung hari-hariku. Gambaran kehidupan Musa, actually, sama juga kalau kita nggak perhatikan dengan kehidupan kita juga.
40 tahun pertama, pada akhirnya, sebenarnya Musa diizinkan hidup untuk menantikan jadwalnya Tuhan. Dia hidup dengan penuh glory, dia hidup dengan penuh keindahan, penuh keistimewaan. Tetapi tanpa dia sadar, membuat dia menjadi seorang yang angkuh, gampang marah, tidak stabil. You know why? Karena dia mendapatkan segala sesuatunya dengan sangat mudah. Sampai akhirnya ada momen di mana dia melakukan sesuatu yang actually sangat fatal, yaitu membunuh salah satu tentara Mesir itu. Hal yang sama di momen perjalanan iman kita di awal tahun ini. Terlepas dari apa yang Anda bisa dambakan tentang keberadaan hidup Anda, biar dari awal tahun kita belajar untuk tetap setia, tidak melupakan Tuhan. Karena pada akhirnya ternyata luar biasa apa yang Tuhan lakukan. Karena pada akhirnya Musa lah juga yang mendapatkan dari Tuhan apa? Hukum-hukumnya untuk ditulis, untuk dibagikan dan dihidupi. Dan itu tidak diberikan di 40 tahun yang kedua. Karena di 40 tahun yang kedua apa yang terjadi oleh Musa? Dia harus pergi, mengungsi, melarikan diri, bersembunyi ke tanah Midian untuk 40 tahun. Dan saudara tahu apa yang dia lakukan selama 40 tahun di sana? Yang pertama, dia mengembalakan. Yang kedua, dia menikah, menjadi seorang suami dan memiliki anak untuk menjadi seorang ayah. Hal yang Tuhan lakukan bukan tentang apa yang dia bisa lakukan keluar. Tapi di 40 tahun kedua, Tuhan fokus untuk melakukan apa yang dia harus terima di bagian dalam dirinya. Yaitu apa? Kerendahan hati. Ketaatan. Pengorbanan. Penguasaan diri. Dan hal yang sama Tuhan juga mau titipkan kepada kita semua. Menghitung hari seperti tadi saya bilang, bukan sekedar mengurutkan hari, minggu atau bulan, tetapi upaya menyiapkan segala sesuatu sehingga waktu yang kita jalani menjadi waktu yang berkualitas dan berguna bagi kehidupan kekal. Itulah kenapa Mazmur 39, mari kita baca sama-sama ayat yang keempat. Mazmur 39 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan, 2-3. Tuhan, beritahukanlah aku batas umurku supaya aku apa? Mengetahui betapa fananya aku. So saya berdoa biarlah di minggu kedua ini, terlepas dari apa yang lagi kita siapkan dan sedang kita jalani, jangan lupa menjadi keharusan buat kita untuk menjalani kehidupan dengan nilai pelayanan, pengabdian yang setia kepada Tuhan. Itulah kenapa pujian tadi, it so touch my heart. Karena mengabdi, beribadah, melayani bukan hal yang mudah. Every day ada banyak cara yang seringkali sebenarnya Tuhan sudah siapkan. Tuhan sudah tentukan, tetapi membutuhkan untuk hati kita semakin nunduk. We bow down our heart untuk hanya Yesus yang ditinggikan. Gak ada yang sempurna di hidup ini. Gak ada yang bebas dari masalah. Tapi masihkah kita sadar untuk meminta bantuan kepada Tuhan? Supaya dalam hidup ini bukan hanya kita menjalani kehidupan di waktu yang ada. Tapi kita jalani hidup ini berjalan seiring bersama dengan waktunya Tuhan. Dan Tuhan yang beserta dengan kita. Itu sebabnya dari Mazmur 39 ayat 4 dikatakan, Tuhan kasih tahu saya batas umur saya. Supaya saya mengetahui betapa fananya saya. Dari ayat ini ada dua hal yang bisa kita renungi tentang penggunaan waktu di keseharian kita. Yang pertama, kita selalu disadarkan bahwa betapa sedikitnya dan terbatasnya hari-hari hidup kita di bumi ini. Sangat terbatas. Just few. Very limited. Makanya Mazmur 90 ayat 10. Kita baca sama-sama yuk. Mazmur 90 ayat yang ke-10. 2, 3. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan apa? Kebanggaannya
adalah apa? Kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami, boleh nggak kita baca sekali lagi ya, renungin ya. Renungin statement ini ya. 2, 3, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat, bisa lebih nggak? Ya, my grandma is 90 years old. Lalu, dan apa? Kebanggaannya apa? Kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang. Yes, bisa. More, 80 bisa. Yang mau boleh katakan amin. Yang nggak setuju ya terjadi sesuai dengan imanmu. Tapi semua kita mau, semua kita mau. Tapi lihat nggak, kebanggaannya bukan doa kita semua yang dijawab Tuhan. Kebanggaannya bukan apa yang saya mau, saya dapat. Kebanggaannya bukan orang-orang yang saya kesel dapat hukuman, bukan. Kena batunya, enggak. Tapi kebanggaannya adalah kesukaran. Dan apa? Jadi masih yakin nih mau setia terus ikut Tuhan. Jadi lagu dari tadi tuh saya dengar. Itu wah. Bukan hanya menyentuh karena kalau kita sadar bahwa waduh waktu ini loh sangat sedikit dan terbatas. Bahkan hari-hari hidup kita di bumi. Apa yang baru terjadi kemarin, Anda lihat di Amerika, di LA, badai api, it's just gone aja begitu. Bukan hanya perang di Rusia, Ukraine. Bukan hanya gagalnya pemerintahan di Syria dan jatuhnya Assad. Tapi even seperti badai api pun bisa menghanguskan wilayah setengah kota Jakarta. Setengah kota Jakarta. Kalau lihat berita-beritanya, kan banyak selebritis yang rumahnya juga hangus ya. Salah satunya yang masih survive is miracle katanya Tom Hanks. Somehow dia punya rumah nggak kesentuh. Tapi yang lain 20 million, 30 million, ada yang baru di listing, baru di post, baru jadi, baru salah satunya di Netflix 56 million US, belum ada yang beli, udah gosong, udah hangus. Apa aja bisa terjadi. Terserah Anda mau berkata bahwa tandanya akhir zaman sudah dekat. Nggak ada yang tahu Tuhan Yesus kapan datang. Orang Kristen berjaga-jaga aja yang benar. Kemarin saya sama istri saya melayani dan satu keluarga yang hidupnya dalam iman yang berbeda. Somehow dia mengalami rasa takut yang begitu kuat karena dia harus mengikut satu agama yang lain dan mengikut apa yang dia percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Tapi karena pernikahan banyak keputusan yang sulit akhirnya dibuat karena nggak bisa jalan berbarengan. So waktu dia mendengar kisah ini, maksudnya apa yang terjadi di Amerika, jangan-jangan kiamat sudah dekat ya pastor. Kok saya dengar di YouTube ada yang bilang, pendeta bilang setelah hitung-hitung jatuhnya 2034. Saya bilang 9 tahun lagi dong, anak saya belum nih. Anak saya masih 7 tahun saya bilang. Tapi saya bilang, you know what? Kalau sudah ada yang ngomongnya hitung-hitung, asumsi sampai akal, jangan terlalu dipercaya. Karena Alkitab bilang tidak seorang pun yang tahu. Bisa malam ini, besok, 100 tahun lagi, gak ada yang tahu. Belum nanti ada pengangkatan, kerajaan 1000 tahun. So many things, yang paling penting hari ini. Hidup dengan pujian tadi, sebagai murid Yesus yang punya hati. Menyembah hanya kepada Dia, dan setia kepada kehendaknya. Nggak gampang, tapi kita nggak sendirian. Saya teringat waktu COVID 2020, saya juga diproses dalam hal finance. Terus saya teringat banget akhir 2020 masuk ke 2021.
saya in that moment menanti berkat. Dan waktu saya menanti berkat, ada keputusan yang hampir saya buat. Saya mengajak istri saya adalah pindah. Dan saya saat itu pilihan pindahnya adalah ke LA. Karena hampir saya give up ministry ini. Saya akhirnya itu bilang ke istri saya, "Babe, kenapa ya? Kok melayani Tuhan, ikut Tuhan yang benar malah kacau balau." Bahkan kemarin saya ketemu sama teman saya. Hari Kamis, teman saya bilang, "Hey, I heard you got offer." Kamis kemarin. Untuk melakukan sesuatu tapi gak ada related ke pelayanan. Tapi kamu tolak ya? Saya bilang iya. Gila juga lo ya. Kalau gue jadi lu sih gue gak tolak. Kan tetap aja bisa pelayanan. Cuma saya bilang, you know what? If I said yes that moment. Saya tahu. Yang saya andalkan bukan Tuhan. Yang saya andalkan adalah kedagingan saya. Keahlian saya. Yang sebenarnya bukan itu untuk digunakannya. Hidup saya harusnya dipakai untuk melayani. Jadi waktu itu, ini baru Kamis kemarin. Tapi yang saya mau cerita, hampir saya give up. Saya bilang ke istri saya. Istri saya bilang, yakin? Udah doain belum? Kita pindah aja. Dan momen itu saya udah nyiapin semuanya. Pilihan kota yang saya pilih adalah Irvine, Orange County. Saya udah dapat beberapa pilihan rumah. Karena saya tahu waktu saya dapat berkat ini, saya bisa melakukan itu semua. Dan we just go out, move. Dan saya udah connect sama beberapa orang, teman, agent properti sana. Lihat sekolah anak, lihat juga semua. Tapi Roh Kudus bilang, this is not the way. Bukan ini jalan yang harus kamu ambil saat itu. Dan kembali lagi akhirnya, dengan semua keberadaan saya, sampai hari ini, ya emang gak ada orang Kristen itu tiap hari harus hidup oleh iman. Dan akhirnya saya bersyukur, mengingat kembali bahwa, wah, proses bagaimana saya saat itu hampir membawa keputusan seperti waktu Musa di segmen 40 tahun pertama. Makanya bagi kita dalam menjalani kehidupan 2025 ini, Musa udah jadi contoh. Apa yang bisa kita hindari untuk menjadi lebih dewasa, semakin kuat dalam Tuhan, pergilah ke situ. Gak perlu ikut segmen 40 pertamanya Musa. Tapi kalau hari ini kita di bawah Tuhan, di segmen 40 keduanya Musa, yaitu untuk melayani, untuk memimpin keluarga, menjadi orang tua, menjadi kakak, menjadi adik, menjadi anak. Jadilah seperti Musa yang berani berkata, Tuhan tolong bantu saya, ajar saya menghitung hari-hari hidup saya. Supaya hidup saya bisa berkualitas. Supaya saya bukan hanya menantikan jadwalmu, bukan hanya menantikan rencanamu, tetapi apapun yang terjadi, pakai hidup saya, lakukan kehendakmu. Itulah yang kedua perlu kita renungi dalam penggunaan waktu di keseharian kita adalah evaluasi hidup yang sudah kita jalani selama ini. Makanya Efesus 5 ayat 16 katakan apa? Efesus 5 ayat yang ke-16, 2-3. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah apa? Jahat. Kata pergunakan dalam bahasa Yunani itu artinya to redeem, to buy back. Ditebus, dibayar kembali dengan jumlah angka yang sesuai dengan aslinya. Kehidupan kita 2025 bukan kebetulan. Keberadaan kita tahun ini bukan kecelakaan. Hidup kita bahkan sampai hari ini 12 Januari adalah anugerah Tuhan. Itu sebabnya jadilah anak-anak Yesus yang tidak transaksional. Tapi jadilah anak-anak Yesus yang punya hati mau membungkuk, merendahkan hati dan mengizinkan bahwa dialah pemimpin sejati kita. Makanya Pengkhotbah 3, coba kita buka sama-sama Pengkhotbah 3 ayat 1-13, saya baca yang ganjil, Bapak Ibu yang genap, bergantian dengan suara yang keras ayat 13 sama-sama.
Di judul perikop dikatakan untuk segala sesuatu ada waktunya. Ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Silakan. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Silakan. Ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bersama-sama 2-3. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Untuk segala sesuatu ada apa? Waktunya. Salomo mengungkapkan di masa tua akhir hidupnya diminta untuk menulis sebuah kitab menjadi perenungan karena tidak ada orang yang lebih berhikmat daripada dia. Tapi dalam begitu banyak tahun lamanya dia hidup, di akhir hidupnya dia tulis yang namanya kitab pengkhotbah. 7 pasal pertama dari kitab pengkhotbah itu berbicara tentang apa? Segala sesuatu sebenarnya dia katakan yang di bawah kolong langit itu cuman sementara, sia-sia. Dia cuma mau bilang bahwa, hey, hati-hati bicara soal waktu, pekalah kepada pengalihan. Bisa gak katakan sama-sama pengalihan? Atau distraction. Jadi jangan sampai Anda gak bisa fokus. Anda menjadi tidak serius. Anda menjadi gak stabil. Karena Anda gak bisa melihat apa yang Anda harus lihat dengan benar. Makanya Salomo bilang, percaya saya udah lewatin semuanya. Di bawah kolong langit ini gak ada yang baru, hanyalah pengulangan. Coba Anda bayangkan, kalau Salomo aja berkata begitu. Sebenarnya betapa jenuhnya hidup ini kita jalani. Tiap hari, baik sekarang dan 2025 yang kita belum tahu nih gimana. Tapi kata Salomo, gak ada yang baru. Semua hanya pengulangan. Kalau kita gak mengerti bahwa ada pesan di balik ini, maka kita pikir rutinitas aja cukup. Gak nyakitin orang aja cukup. Kan hidup ini hukumnya tabur tuai. Kalau kamu gak nyakitin orang, orang gak nyakitin kamu. Kalau kamu sering-sering nolong orang, pas lagi susah, orang pasti tolong kamu. Gak usah Tuhan-Tuhanan. Gak usah ibadah-ibadahan. Jalani hidup dengan resources yang ada, saling membantu gotong royong, semua juga akan terlindungi. Karena gak ada yang baru, hanya pengulangan. Tapi berbeda bagi kita yang mengerti bahwa hidup ini bukan punya kita. Tapi kita ada sebagaimana kita ada. Karena dia sudah lebih dulu mengasihi kita. Itu sebabnya ada penebusan. Itu sebabnya ada karya Kristus. Karena pada akhirnya hidup kita bukan hanya tentang mengelola apa yang ada. Tapi hidup kita tentang mengelola iman kita. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di mana ujungnya akan membuat kita. Sekalipun aku menjalani yang bukan aku mau. Tapi aku tetap melangkah maju ke depan. Karena aku berjalan kepada Tuhan, sumber pemilik kehidupan ini. It's all about Jesus. Ujung-ujungnya tentang Kristus. Makanya kita gak bosan.
Masalah datang satu bisa selesai, terus gak lama lagi baru happy. Muncul lagi masalah, tapi tetap senyum. Karena tahu, pencobaan yang kualami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Emang gitu. What else? Itu yang kita jalani, makanya setiap kali kita beribadah, kenapa kita bisa nangis? Karena kalau kita bisa bilang, Tuhan Yesus, kali-kali kasih break dulu. Tapi gak terselami. Alkitab bilang pekerjaan Allah gak terselami. Tapi kita bisa teriak, kita bisa menyerit, kita bisa bahkan mimpi apapun. Kamu bisa mimpikan. Tapi jangan lupa, hidup ini bukan punya aku. Hidup ini punya Bapa. Makanya saya tutup. 2 pertanyaan yang bisa kita renungi waktu kita menggunakan waktu yang ada di hidup ini. Apakah waktu yang kita gunakan mencerminkan kasih kita kepada Tuhan? Saya berdoa dari awal tahun ini, Anda diberi kekuatan untuk mengambil keputusan dan bisa berkata, Tuhan, biar tahun ini Engkau semakin besar, aku yang berkurang-kurang. Pertanyaan yang kedua, apakah waktu yang kita miliki dan kita hidupi ini berdampak bagi sesama? Karena pada akhirnya Pengkhotbah 3 katakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tugas kita berjalan seiring waktu Tuhan. Bukan mendikte, bukan paksa-paksa, enggak terburu-buru. Tapi hidup kita dan keluarga kita ada di dalam hadirat Tuhan. Saya berdoa, biar setiap proses yang kita jalani, kita belajar hidup dengan hati yang bersyukur dan penuh kasih. Bukan hanya mengejar ambisi atau apapun yang fana, yang sementara doang. Karena Salomo udah bilang, percaya, gak ada yang baru. Justru berlalunya, berakhirnya cepat-cepat. Tapi kebanggaan kamu mengikut Kristus. Dalam kesukaran dan kesulitan. Di saat kamu mulai berkata, Tuhan sorry, saya gak coba dengan cara saya mau bersandar kepadamu, mengandalkanmu. Banyak kelemahan yang kamu bisa nilai tentang dirimu. Tapi Paulus berkata, dalam kelemahanlah aku kuat. Karena bukan kamu yang menahan, bukan kamu yang melakukannya. Tapi Kristus yang tidak akan membiarkan anak-anaknya jatuh sampai tergeletak. Saya berdoa, kita gunakan waktu untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Dan bisa berdampak. Karena ingatlah, kita tidak pernah tahu kapan waktu kita berakhir. Tapi kita tahu bahwa hidup kita bisa berarti bila digunakan untuk kemuliaannya. Selama menikmati kehidupan di dalam Tuhan, gunakan waktu yang ada. Dan saya percaya sepanjang minggu ini, apapun yang Anda lakukan di waktu kehidupan Anda akan tersenyum karena Anda tahu nggak ada yang sia-sia. Semua sangat berarti karena lewat hidup Anda, orang lain juga diberkati. Have a blessed Sunday. Tuhan memberkati kita. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk hadirat-Mu. Kuasa-Mu yang bekerja, melawat, berbicara kepada setiap kami. Hamba berdoa Tuhan, kuatkan setiap kehidupan, setiap keluarga, setiap rumah tangga. Dalam nama Yesus. Setiap suami di sini terima pengurapan yang baru. Wibawa ilahi. Roh kepemimpinan dikuatkan atas hidupmu. Sehingga dalam waktu-waktu yang berjalan, hidup dan keluargamu tidak ada yang tersandung. Tuhan akan pakai hidupmu. Engkau akan punya kompas yang baik. Engkau akan menavigasi keluargamu. Dan keluargamu akan melihat kemenangan datang dari Tuhan. Aku berdoa buat setiap kaum wanita, para istri di sini. Hati yang melayani, hati yang mengasihi. Turun atas engkau. Tiap hari engkau tidak berhenti berdoa dan bersyukur. Doa-doa yang kau naikkan bukan hanya didengar, Tuhan menjawabnya. Sehingga lewat pelayananmu, lewat kelembutan, lewat kasih, lewat cinta, lewat apa yang Tuhan titipkan. Orang lain terlindungi. Keluargamu terjaga. Keluargamu terawat. Dan akhirnya semua mata hanya tertuju kembali kepada Kristus adalah Tuhan. Aku berdoa buat setiap anak-anak di dalam nama Yesus. Ada kekuatan, ada penyertaan, ada gairah, ada semangat, ada keberanian. Injil yang hidup
Sehingga kami dari kehidupan masa muda kami belajar menggunakan waktu-waktu yang ada dengan benar. Kami gak jadi parno, kami gak jadi minder, kami gak menjadi rendah diri, kami gak jadi asal-asalan. Karena kami belajar. Kami bukan hanya menanti jadwalnya Engkau untuk mengutus kami. Tapi mulai sekarang kami menyadari dimanapun kami berada, ada ladang pelayanan yang sangat besar. Supaya kami bisa menjadi garam dan terang. Pakailah setiap generasi menjadi berkat bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap pribadi yang Kau berkati, setiap pasangan Kau berkati di dalam nama Yesus. Sehingga dimanapun FLC berada bukan hanya sebatas PO3 yang terbatas ini. Tapi Forward Living Church dimanapun berada di kota ini sampai kemanapun. Ada kerajaan-Mu yang ditegakkan. Dan kesaksian hidup yang diceritakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami menyerahkan kelanjutan hidup kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus yang sudah menerima firman dan diberkati. Mari sama-sama semua katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan berkati. Come on FLC family, you can do so much better than that. Berikan tepuk tangan yang penuh semangat. Berikan juga tepuk tangan yang panjang untuk semua yang melayani. Yes. Puji Tuhan. Minggu lalu, Sister ingatkan dan Sister encourage untuk kita mengambil waktu setelah Pastor Josh mengintroduce atau mensosialisasikan bahwa di FLC kita juga memiliki discipleship journey. Dan kita merindukan untuk setiap dari kami bisa melihat kita kalau lihat discipleship journey ini kita di mana. So, hopefully 1 minggu lalu ini kita mengambil waktu untuk kita bisa melihat kita di mana, dan kalau kita sudah tahu kita di area yang mana, mungkin sudah waktunya untuk kita bisa moving forward to the next phase atau to the next area. Dan bicara tentang waktu Tuhan, kita percaya waktu Tuhan yang selalu yang terbaik. Tapi kita percaya juga bahwa kita nggak boleh selalu hanya menunggu, tapi kita harus juga melakukan sesuatu dan bergerak. Karena kita percaya juga di setiap pergerakan yang kita lakukan, kita juga bergerak dan melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Maka dari itu, kalau mungkin 1 minggu ke belakang ini, Bapak Ibu merasakan ada sesuatu yang spesifik yang Roh Kudus taruh, dan akhirnya Bapak Ibu memutuskan untuk mau terlibat, mau bergabung untuk melayani, untuk mensupport, berkontribusi. There are so many ways you can do that. Dan kita akan pastikan that there is room for everyone. Karena bicara tentang FLC, kita bicara tentang our home. Dan dalam satu rumah, seperti sebelumnya juga Sister sudah ingatkan, dalam satu rumah, if the house is big or small, there is still different rooms atau different areas. So even if it's a studio or an apartment, there are still dedicated areas. You know, selalu ada pintu utama, lalu there is a bathroom, there is a living room, there is a place where we sleep. So banyak ruangan, banyak fungsi yang berbeda, tapi satu rumah, satu home. So kita bukan bicara tentang bangunannya, tapi kita bicara tentang home. Home sweet home dengan kehangatan dan kehidupan yang ada di dalam rumah itu. So maka dari itu kita mengundang sekali lagi untuk setiap Bapak Ibu. Ayo, mari kita sama-sama menjalankan 1 tahun ke depan ini lebih intens lagi, hal-hal yang kita perlu pelajari, hal-hal yang kita perlu proses lagi. Dan tentunya jangan lupa untuk kita dalam satu kebersamaan bisa memulainya dengan kita akan berpuasa sama-sama. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum pernah berpuasa, please jangan takut atau mundur duluan, tapi you can give it a try. Dan percaya bahwa melalui keberanian kita untuk mencoba sesuatu yang baru, pasti Roh Kudus bantu untuk berbicara secara pribadi untuk kita semua. Amin. Untuk setiap Bapak Ibu yang mungkin punya pertanyaan terkait doa puasa yang kita akan jalani, you can do so at the home lounge. Tapi ada satu ayat juga yang Sister mau share untuk setiap FLC family pada siang sore hari ini. Sister ambil dari Romans 12 verse 1-2 from the Message Bible.
It says, "So here is what I want you to do. God helping you take your everyday, ordinary life. You're sleeping, eating, going to work, and walking around life, and place it before God as an offering. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. You'll be changed from the inside out. Radically recognize what He wants from you and quickly respond to it." So, 1 minggu lalu kita ambil waktu untuk berdoa. Tapi semoga setelah kita mendengarkan firman, kita dikuatkan, kita diingatkan kembali, kita juga berani untuk melangkah. Kita berani untuk bertindak, dan kita percaya dalam satu kebersamaan kita bisa melatih diri kita untuk menjadi lebih berani dan konsisten. Karena kita semua mau memiliki a life that is pleasing to God. Dan percayalah, saat kita menaruh semua perhatian kita kepada Tuhan, melakukan atau menjalankan kehidupan kita untuk menyenangkan hati Tuhan sesuai firman-Nya, kita juga akan menjadi pribadi yang pleasant. Kita juga akan menjadi pribadi yang menyenangkan, pribadi yang dicari sama orang, pribadi yang akan dikangenin, pribadi yang akan diingatkan bahwa keberadaan kita sangat berarti. Bukan karena kehebatan kita, tapi sekali lagi karena Tuhan hidup dan kita percaya bahwa setiap kesempatan yang kita dapat adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita bisa lebih lagi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin. So FLC family, make your days count, make this week count. It's only the second week, tapi kita percaya bahwa masih banyak sekali yang Tuhan sudah sediakan yang luar biasa for this entire year. Amen. So mari kita bangkit berdiri dan akhiri ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu. Pulanglah dengan bahagia, terimalah berkat daripada Tuhan. Berkat kasih, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, dan sukacitanya Bapa melimpah turun memenuhi setiap bagian ruangan di kehidupanmu. Dia menuntun, memimpin, mengarahkan, menasehati. Bahkan selalu semuanya Dia berikan yang terbaik indah pada waktunya. Dan dilakukannya dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Dari detik siang hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah diberkati. Dan siap dipakai Tuhan menjadi berkat dengan sukacita siang ini. Mari sama-sama semua katakan. Amin. Have a blessed Sunday afternoon. Ambil waktu bersaat teduh sejenak. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.